Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Priyansa dengan NIM H2A023093. Saya akan menjelaskan tentang gastrointestinal tract. Lalu dimulai dengan gaster atau lambung. Ini untuk pembagian sendiri itu ada bagian atas itu ada fundus, lalu ada bagian tengah, lalu ada pylorhynchal kanal. Untuk bagian gaster sendiri itu ada cardiaca, fundus, gastricus, ada corpus gastricus, dan terakhir ada pars, pylorica. Lalu untuk dibuka bagian dalamnya itu ada bagian yang seperti bagian yang ini, bagian ini namanya Pharynx gastrica. Dan ini itu namanya esophagus pars abdominalis. Lalu untuk bagian tengah ini, yang dempet, ini namanya plica gastriae. Lalu pembatasnya itu yang ini namanya musculus pinter pyloricus. Dilanjutkan dengan karakteristik jejunum dan ileum. Untuk perbedaan antara keduanya bisa pada manekin itu dari warnanya sendiri. Itu pertama, kalau yang jejunum itu dia lebih merah karena lebih banyak oksigen, banyak darah yang mengalir pada jejunum dibandingkan ileum. Pertama, diameter. Kalau untuk jejunum itu dia lebih besar dari ileum. Untuk jejunum sendiri ini jejunum untuk besarnya sendiri ini sekitar 2-4 cm. Lalu ada ileum sendiri itu lebih kecil dari jejunum. Untuk ukuran panjangnya sendiri itu 2,5-3 cm. Lalu untuk jejunum, untuk dindingnya lebih tebal, yang ini yang lebih merah itu lebih tebal, sedangkan ileum itu lebih tipis. Lalu untuk vaskularisasi itu lebih banyak, karena itu yang menyebabkan jejunum itu warnanya lebih merah daripada ileum. Lalu ada perbedaan warna. Untuk perbedaan warna, untuk jejunum itu lebih merah, lalu ileum itu lebih pucat. Ini ileum, ini jejunum. Lalu untuk panjangnya jejunum lebih panjang daripada ileum. Lalu Arcade itu sedikit lumen lebih besar, sedangkan ileum itu banyak lumennya sempit. Untuk mesenterium itu kalau pada jejunum itu lebih sedikit lemak dan transulen. Lalu kalau ileum itu berlemak apawe. Lalu untuk plicae circularisnya itu pada jejunum itu panjang, kalau ileum itu pendek dan rudimenter. Untuk plaki penyerinya sendiri itu kalau pada jejunum itu sedikit, kalau pada ileum itu banyak. Kalau untuk perbedaan jelasnya antara jejunum dan ileum itu terdapat pada warnanya. Antara jejunum itu yang lebih berwarna merah, sedangkan ileum itu lebih pucat. Untuk intestinum crassum itu terdiri atas caecum, appendix vermonis, dan colon ascendens, colon transversum, colon sigmoid, rectum, dan canalis, analis, dan anus. Dari sini masuk ke sini, kalau ke sini memutar, lalu terakhir di anus. Akhir yaitu pada kolon itu dimulai dengan kolon transversum. Lalu ada bagian mendengar di sini, ini adalah flexura colli sinistra. Lalu turun lagi, ini ada kolon descendens, lalu kolon sigmoideum,
Lalu di sini ada rektum. Ini rektum. Lalu di bawah bagian sini rektum. Terakhir bawahnya adalah canalus analis. Lalu untuk yang bagian sini ini ada caceum, tapi pada manekin ini tidak ada. Lalu di atasnya sedikit ini ada colon ascendens. Lanjutkan dengan vaskularisasi dan inervasi intertinum crossum. Pertama dimulai dengan arteri. Arterinya sendiri itu ada percabangan antara aorta abdominalis 2/3 proksimal, percabangan arteri mesentrika superior. Lalu ada 1/3 distal, percabangan arteri mesenterika lalu inferior. Untuk venanya sendiri ada vena mesentrika superior dan vena mesentrika inferior. Keduanya bermuara pada vena porta. Lalu ada inervasi dari atas dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Untuk yang parasimpatis itu ada caceum, sesudah caceum itu ke colon transversum dan nervus vagus dextra. Lalu untuk yang colon descendens itu dimulai ke rectum nervus spilantus lumbales. Lalu ada untuk simpatis itu sendiri ada caceum untuk ke colon transversum, yaitu ada spinales 10 sampai 11. Kalau ada colon descendent itu ada rectum spinales S2 sampai S4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Priyansa dengan NIM H2A0303. Saya akan menjelaskan tentang fasa situs torak. Pertama, untuk kita bisa menjelaskan dulu untuk yang vaskularisasi arterinya terlebih dahulu. Pertama, itu ada aorta pars trochleaca. Lalu masing-masing itu terdiri atas cabang langsung dan cabang tidak langsung. Lalu untuk cabang yang tidak yang langsung itu ada cabang visceral, dan untuk yang cabang yang tidak langsung itu ada cabang parietal. Lalu untuk cabang yang visceral itu ada cabang arteri koronaria yang dextra dan sinistra. Lalu ada tracheales, ada pericardiacii, kalau ada oesophages. Lalu untuk yang cabang parietal sendiri itu terdiri atas 3, yaitu arteri intercortales posteriores, lalu ada subtales, lalu ada peritika yang superior dextra S sinistra. Baiklah, dilanjutkan dengan dinding posterior torak. Pertama yang ini ada pars ascendens aorta yang ini. Lalu di bawahnya lagi yang ini namanya arcus aorta. Lalu ada arteri yang ini yang ada 2 ini, bagiannya ada 2. Dan ini arteri intercostales posterior. Lalu di bawahnya ada pars pahorica aortae. Pertama itu menunjukkan yang tadi itu ada arteri intercostalis superior, itu cabang dari arteri subclavia. Lalu untuk memperdarahi dinding posterior tubuh pada intercostalis 1 dan 2. Ini costalis 1 dan 2. Lalu ada arteri intercostalis posterior, itu cabang dari aorta trachea trorarica, lalu mempendarahi dinding posterior tubuh melalui interkostal 3. Untuk yang sebelah dekstra itu pada bagian torak itu ada, pertama untuk arterinya sendiri ada
bagian ini vena cava superior. Lalu untuk yang ini ada vena azygos. Lalu untuk yang bagian bawah ini ada vena intercostales posteriores. Lalu untuk urutannya itu ada atrium cortis dextra, vena cava superior, ada vena azygos dan vena intercostales posterior. Dilanjutkan dengan pada yang bagian sinistra sendiri untuk urutannya itu untuk venanya sendiri ada vena hemizygos accessoria, lalu dilanjutkan dengan vena intercostales posterior, lalu dilanjutkan dengan vena hemizygos, lalu vena azygos, dan itu vena cava superior, lalu terakhir untuk yang sinistra itu ada atrium cortis dextra.